semuanya, perkenalkan nama saya Zabila Adda Ramadhani dari kelas 8B. Saya adalah ketua kelompok dari anggota sebagai berikut. Perkenalkan nama saya Ayustin dari kelas 8B. Nama saya Faridul Maulana kelas 8B. Pembimbing kami adalah Nur Indrawati Dan Bu Andriana Merliana Sahris. tema penelitian kami adalah pemanfaatan limbah organik sebagai produk inovatif. Penelitian kami adalah pemanfaatan limbah kulit udang sebagai sumber kalsium. Diselenggarakan oleh Fikir, Forum Inovasi Karya Ilmiah Remaja SMA 1 Muhammadiyah Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan PowerPoint yang sudah kami buat berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan. Lomba pemanfaatan limbah organik sebagai produk inovatif. Pemanfaatan kulit udang sebagai sumber kalsium bagi tubuh. Organic rubbish atau sampah organik. Disusun oleh Zabila Adda Ramadhani dari kelas 8B. Ayustin dari kelas 8B. Ahmad Rizal Maulana dari kelas 8B. SMP Negeri 1 Dungke, Sumeneb 2021. Pendahuluan A. Latar belakang masalah. Sumeneb merupakan kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura, di mana wilayahnya tersebar membentuk gugusan pulau-pulau. Kondisi lautan yang dangkal membuat potensi di bidang maritim mendominasi di wilayah tersebut. Salah satu potensi di wilayah laut adalah udang, baik udang yang dari laut maupun dari tambak. Saat ini tambak udang sudah banyak dikembangkan di berbagai desa sebagai sumber ekonomi masyarakat. Banyaknya tambak tersebut menyebabkan adanya limbah tambak udang yang meningkat, terutama limbah kulit udang. Limbah kulit udang merupakan limbah yang paling banyak dihasilkan karena kulit udang mengelupas setiap setengah bulan sekali. Hasil dari kelupasan kulit udang tersebut biasanya ditumpuk di suatu tempat. Di sekitar tambak udang kita bisa temukan tumpukan-tumpukan kulit udang. Akibat dari limbah kulit udang. 1. Mencemari lingkungan. Contohnya seperti mengganggu perairan sungai ataupun laut. 2. Menyebabkan polusi udara akibat dari bau yang dibusukkan. Kandungan dari kulit udang. Sebenarnya kulit udang itu bisa kita manfaatkan seperti dengan dibuat pupuk ataupun sumber kalsium bagi tubuh. Karena kulit udang mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tubuh. Kalsium merupakan kandungan terbesar kulit udang. Berikut merupakan beberapa kandungan dari kulit udang, yaitu sebagai berikut. 1. Kandungan ketosan yang baik dikonsumsi serta bermanfaat bagi tubuh. 2. Kulit udang mengandung protein 25-40%. 3. Kitin 15-20%. Dan kulit udang juga mengandung kalsium karbonat sebesar 40-50%. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi sebagai berikut. Hasil potensi laut di Kabupaten Sumeneb, salah satunya yaitu udang. 2. Banyaknya tambak udang menyebabkan banyak limbah tambak udang meningkat. C. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apabila kandungan gizi yang terdapat dalam kulit udang. 2. Apakah limbah kulit udang bisa digunakan sebagai sumber kalsium bagi tubuh? D. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat dalam kulit udang. 2. Untuk mengetahui manfaat kulit udang sebagai sumber kalsium bagi tubuh. Manfaat. 1. Bagi siswa dapat menambah wawasan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. 2. Bagi lingkungan dapat mengurangi masalah pencemaran lingkungan. 3. Bagi masyarakat dapat menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah yang dihasilkan dari tambak. Bab 2. Kajian pustaka. A. Kandungan kulit udang. Kulit dan kepala udang besarnya mencapai 50-60% dan masih mengandung senyawa kimia lain, di antaranya yaitu kitin, yakni sebesar 20-30%, dan kalsium karbonat 45-50% dari berat udang. Manfaat kandungan kulit udang bagi manusia. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh.
2. Mengurangi beban kerja liver. 3. Mempercepat penyembuhan luka dan kerusakan tulang. 4. Menghindarkan dari kemungkinan terjangkit penyakit tipes. D. Fungsi kalsium bagi tubuh. 1. Menjaga kesehatan tulang. Sekitar 99% kalsium dalam tubuh manusia disimpan di tulang dan gigi. 2. Kalsium berperan penting dalam pembentukan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan gusi, baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Kalsium berperan dalam membuat tulang dan rahang sehat dan kuat untuk menahan gigi pada tempatnya. 3. Tubuh membutuhkan kalsium untuk mengedarkan darah, menggerakkan otot, dan melepas hormon. Kalsium adalah pembawa pesan universal dari sinyal ekstrakurikuler dalam berbagai macam sel. 4. Dilansir dari Headline, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kalsium dapat meredakan gejala sindrom premenstruasi atau PMS. 5. Berperan dalam kontraksi otot. Kebutuhan tubuh akan kalsium. Jumlah kalsium yang mencukupi bisa membantu mencegah penyakit osteoporosis, mencegah dan mengontrol darah, mengurangi gejala PMS. Sementara kekurangan kalsium bisa mengganggu pertumbuhan tulang yang sehat, menimbulkan gejala detak jantung yang tidak teratur, kram otot dan kenjang, hingga kesemutan pada kaki atau tangan. 1. Dalam sehari, usia dewasa umur 19 sampai 50 tahun dan orang tua 51 sampai 70 tahun membutuhkan sekitar 1000 mg. Sementara usia 71 tahun ke atas membutuhkan asupan kalsium lebih besar, yaitu sekitar 1200 mg. 2. Adapun ibu hamil dan menyusui membutuhkan asupan kalsium sebesar 1000 mg dan wanita muda hamil 1300 mg. Kebutuhan kalsium pada anak-anak usia 0 sampai 6 bulan memerlukan kalsium sebesar 200 mg per hari. Usia 7 sampai 11 bulan memerlukan kalsium sebesar 260 mg per hari. Usia 1 sampai 3 tahun memerlukan kalsium sebesar 700 mg per hari. Usia 4 sampai 8 tahun memerlukan kalsium sebesar 1000 mg per hari. Usia 9 sampai 18 tahun memerlukan kalsium sebesar 1300 mg per hari. Metodologi penelitian. Studi penelitian. 2. Percobaan. Langkah-langkah dalam membuat bubuk kulit udang. A. Proses pengambilan limbah kulit udang. B. Proses pembersihan. Pada proses kali ini, limbah kulit udang yang sudah diambil harus dicuci bersih agar tidak ada kotoran yang menempel. C. Kulit udang yang sudah bersih harus dikeringkan di dalam oven sampai kadar air yang ada pada kulit udang tidak ada. D. Dilanjutkan dengan proses penghalusan kulit udang di dalam blender. E. Setelah halus bubuk kulit udang harus diayak terlebih dahulu agar didapati tekstur bubuk kulit udang yang lebih halus. F. Akhirnya bubuk kulit udang sudah jadi dan bisa dicampurkan ke dalam berbagai makanan sebagai bahan tambahan kalsium pada makanan. Langkah-langkah pembuatan pastel dari bubuk kulit udang. A. Pisahkan putih dengan kuning telur yang dipakai kuning telurnya. B. Masukkan kuning telur dan garam ke dalam wadah lalu kocok hingga kuning telur lepas dari jaringannya. C. Pindahkan ke dalam bowl atau wadah lalu masukkan tepung terigu. D. Tambahkan margarin dan air secukupnya ke dalam bowl hingga semua bahan habis. E. Uleni adonan hingga bisa digilas dengan ampiah atau rolling pin. Akan tetapi di sini kami menggunakan botol kaca sebagai rolling pin. Bisa ditambahkan tepung sedikit demi sedikit apabila adonan masih lengket. F. Gilas tipis adonan dengan menggunakan botol kaca ataupun rolling pin. Lalu cetak adonan menggunakan cetakan bulat. Bisa menggunakan tutup botol air mineral sebagai cetakan bulat. G. Isikan bahan isi yaitu abon daging sampai membentuk cembung atau padat agar mudah dilipat. Jika abon tidak bisa menempel pada adonan, maka bisa ditambahkan air sebagai perekat. H. Pelintir dengan rapi agar hasil bisa maksimal.
kemudian goreng dengan minyak setengah panas hingga berwarna kuning keemasan. Pastikan besar api saat menggoreng, yaitu api berukuran sedang. Kemudian simpan dalam wadah tertutup. Bahan yang digunakan pada penelitian kami kali ini adalah sebagai berikut, yaitu 300 gram tepung terigu, 150 gram margarin, 1 butir telur, air putih secukupnya, abon daging seperlunya, minyak goreng, 1 sendok gula pasir, setengah sendok teh garam, bubuk kulit udang secukupnya sebagai penambah kalsium pada makanan. Prosedur 1. Langkah yang pertama yaitu proses pengambilan kulit udang, kemudian dicuci bersih lalu dikeringkan di luar. 2. Kulit udang yang sudah kering kemudian satu blender hingga halus menjadi bubuk. 3. Pisahkan putih telur dengan kuning telur yang dipakai kuning telurnya. 4. Masukkan kuning telur dan garam ke dalam wadah lalu kocok hingga kuning terus lepas dari jaringnya. 5. Pindahkan ke bak atau wadah kemudian masukkan tepung terigu. 6. Tambahkan margarin dan air ke dalam bak hingga semua bahan habis. 7. Ulen adonan hingga bisa digilas dengan ampiak atau rolling pin. Akan tetapi di sini kami memakai botol kaca sebagai rolling pin. Gilas tipis adonan dengan menggunakan botol kaca lalu cetak dengan cetakan bulat-bulat. Isikan bahan isi yaitu abon daging hingga membentuk cembung atau padat agar mudah dilipat dan agar abon tidak mudah keluar saat dipelintir. Jika abon tidak menempel pada adonan akan bisa diberi air sebagai perekat. 10. Pelintir dengan rapi agar hasilnya maksimal. 11. Kemudian goreng dengan hingga berwarna kuning keemasan, kemudian simpan dalam wadah tertutup. Bab 4. Data dan analisis data. Dari hasil studi literasi diperoleh data sebagai berikut. Bahwa limbah kulit udang merupakan hasil sampingan dari pengolahan udang beku yang terdiri dari kepala, kulit, ekor, dan kaki yang dapat mencapai 30-70% dari berat udang. Komponen utama dalam kulit udang adalah protein 30-40% dan rendah kolesterol karena kandungan lemaknya hanya 0,2%. Kandungan mineral yang penting adalah zat kapur dan fosfor, masing-masing 136 mg dan 170 mg per 100 gram bahan. Kalsium karbonat 40-50% dan polin, asetil glutamin dikenal dengan nama kitin 15-20%. 2. Kandungan kalsium pada kulit udang. Kulit udang mengandung kalsium karbonat sebesar 40-50%, tetapi besarnya komponen tersebut tergantung pada jenis udang dan tempat hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan kalsium terutama pada masa pertumbuhan dan lansia, kami membuat bubuk kulit udang yang dapat dicampurkan ke berbagai makanan sebagai salah satu penambah kalsium pada makanan yang dicampurkan. Kami mencoba mencampurkan bubuk udang tersebut ke dalam adonan pastel sebanyak 10% dari jumlah tepung terigu. Rasa pastel tidak berubah, melainkan kandungan kalsiumnya bertambah. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa di daerah Sumeneb, potensi akan sumber daya tambak udang sangat berlimpah yang menyebabkan banyaknya limbah yang dihasilkan. Salah satu limbah yang paling banyak dihasilkan adalah limbah kulit udang, dan kebanyakan masyarakat sekitar kurang memahami tentang cara mengolah limbah kulit udang tersebut. Akhirnya banyak limbah kulit udang yang terbuang sia-sia. Kemudian kami mencoba melakukan penelitian dalam mengolah limbah kulit udang. Penelitian kami membahas tentang kandungan kalsium yang terdapat dalam kulit udang. Produk inovatif yang kami buat adalah bubuk kulit udang yang bisa dijadikan sebagai bahan tambahan makanan yang bermanfaat sebagai sumber kalsium bagi tubuh. Harapan kami ke depannya dengan produk yang kami buat tersebut dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengolahan limbah. Sekian penyampaian PowerPoint dari kami. Sekian penyampaian PowerPoint dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.